Namo saya Adi Budaya Namo Budaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nancy Vanessa dengan NPM 2231021. Saya dari kelas 1 BUPA. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai kepekaan sosial. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas agama Buddha yang dibimbing oleh Bu Warina. Kepekaan sosial atau social sensitivity dapat diartikan sebagai tindakan seseorang untuk bereaksi secara cepat dan tepat terhadap suatu objek ataupun suatu situasi sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Kepekaan sosial sendiri perlu dikembangkan lebih lanjut untuk mengurangi sifat egosentrisme dan mengembangkan rasa empati terhadap orang lain yang ada di sekitar kita. Sikap kepekaan sosial ini dapat diklasifikasikan seperti berbagi dengan orang lain, bersedia membantu orang lain yang membutuhkan, keberanian meminta maaf apabila melakukan kesalahan, dan menghargai orang lain yang memiliki kondisi yang berbeda. Oleh karena itu, kepekaan sosial sendiri harus dikembangkan, terutama dalam menyikapi masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Selain contoh-contoh yang saya berikan di atas sebelumnya mengenai kepekaan sosial, ada satu contoh lagi yang menurut saya itu penting sekali, yang dapat berdampak besar untuk masyarakat. Seperti yang kita ketahui, bahwa salah satu ciri-ciri dari negara maju ialah pada tingginya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Jika dipresentasikan kurang lebih mendekati 100%, apabila Indonesia bisa mencapai paling sedikit di angka 50%, tentunya Indonesia sekarang sudah akan bisa lebih maju. Dalam hal ini, pemerintah pun terus berupaya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam hal perpajakan. Pajak sendiri merupakan sumber penerimaan negara yang bersifat stabil dan penerimaannya juga pasti serta mencerminkan kebersamaan masyarakat dalam membiayai negara. Pajak sendiri menjadi sumber penerimaan dan pendapatan negara paling besar. Hal ini ditujukan oleh besarnya kontribusi sektor pajak terhadap penerimaan negara pada tahun 2016, yaitu sebesar 74,6% dari total pendapatan negara. Bahkan pada APBN tahun 2018, pajak menjadi penyumbang pendapatan negara terbesar sebesar 85%. Peran pajak dalam meningkatkan pembangunan di berbagai sektor di kehidupan tertentu tidak dapat dipungkiri. Namun, tidak banyak rakyat yang menyadari hal tersebut. Hal ini dikarenakan manfaat pembayaran pajak tidak langsung diterima, namun tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini hampir seluruh rakyat Indonesia telah memperoleh manfaat dari pajak itu sendiri. Pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis dan berkualitas, akses transportasi dan mobilitas yang mudah melalui pembangunan infrastruktur jalan yang mendorong perekonomian adalah sekumpulan manfaat dari pajak itu sendiri. Peran pajak dalam membiayai berbagai pengeluaran negara, khususnya dalam pembangunan, dapat dioptimalkan apabila setiap warga negara yang merupakan wajib pajak sadar akan kewajibannya. Terdapat 4 strategi yang menurut saya bisa dikembangkan agar masyarakat dapat mematuhi pajak dan sadar bahwa pajak itu wajib dan dapat membangun kesejahteraan bagi mereka sendiri. Strategi pertama ialah memperbaiki pelayanan agar wajib pajak itu mau membayar pajak secara sukarela. Perbaikan pelayanan perlu dilakukan karena dalam praktik lapangan masih ada ketidakpuasan terhadap pelayanan pemungutan pajak. Perbaikan pelayanan kiranya dapat dilakukan dengan cara memberikan kemudahan dalam hal pemenuhan kewajiban pajak. Selain itu, pelayanan pajak juga harus mencitrakan sebuah keramahan, keanggunan, dan juga kenyamanan bagi bersama. Perbaikan-perbaikan tersebut diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk melangkah ke kantor pajak. Strategi kedua adalah meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum. Hal ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap masyarakat sehingga dapat menghasilkan penerimaan pajak yang berkelanjutan. Strategi ketiga adalah melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak. Hal ini dapat dilakukan melalui sosial media. Terlebih akan lebih baik jika rasa bangga membayar pajak ditanamkan kepada generasi penerus dari sekarang ini, sehingga kedepannya akan muncul kerelaan dalam membayar pajak. Strategi keempat adalah melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menguatkan moral dan juga integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara profesional. Dengan langkah ini, diharapkan citra good governance dapat terbentuk di masyarakat,
Timbulnya citra good governance diharapkan dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan juga masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan juga kerelaan, bukan suatu kewajiban. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus lebih pekat terhadap pajak agar Indonesia bisa maju selangkah demi selangkah menuju negara yang lebih harmonis dan juga sejahtera. Pajak kita untuk kita. Sekian dari saya Nancy Vanessa, mohon maaf apabila terhadap kesalahan pada kata ataupun kalimat. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan. Saya tutup dengan namo sang yang adi budaya, namo budaya.